Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah amma ba'd. Al-arif billah murabbi ruhina wa mursyidina Syekh Akbar Syekh Muhammad Fathur Rahman radhiyallahu an damat barakatuhu wa tala umruh amin ya Allah ya rabbal alamin. Qad istama'na qabla qalil anil buhus tarikh as-sanusiyah al-buhus ar-ra'i'ah. Al-an nahnu al-bahis anil manahij thariqah sanusiyah. Akan tetapi karena yang menyaksikan ini dari orang-orang Indonesia juga, kemungkinan kurang memahami bahasa Arab, sehingga insya Allah kami akan menggunakan bahasa Indonesia. Kita tadi sudah mendengarkan, menyimak sejarah Thariqah Sanusiyah dari mulai awal sampai akhir, pembahasan yang begitu luar biasa. Tentu Thariqah Sanusiyah min abrojit turuk, dari Thariqah yang paling terkenal di Afrika Utara dan Afrika Selatan. Pergerakan Thariqah Sanusiyah ini tidak akan lepas dari manhaj yang digunakannya. Justru ini adalah core-nya atau intinya daripada pergerakan Thariqah Sanusiyah adalah manhajnya. Dan tadi juga kita sudah mendengar dari pembahasan Al-Ustadz Dr. Haj Jamal Mahmud Fari, rujukan-rujukan yang bersifat sekunder, karena beliau membahas sejarah. Dan sekarang kami akan mencoba membahas dari rujukan-rujukan primer. Sebelum masuk kepada manhaj Thariqah Sanusiyah, kita akan bahas dulu mahiyah Thariqah Sanusiyah. Qala Syekh Muhammad ibni Ali As-Sanusi radhiyallahu an, inna hadhihi Thariqah tusamma bis-Sanusiyah, al-Idrisiyah, al-Qadiriyah, an-Nasiriyah, as-Saziliyah, wa kulluha marja'uha Muhammadiyah. Jadi menurut Syekh Muhammad ibni Ali As-Sanusi bahwa nama dari Thariqah ini adalah Sanusiyah, Idrisiyah, Qadiriyah, Nasiriyah, Saziliyah, dan keseluruhannya itu rujukannya adalah Muhammadiyah. Menurut beliau yang paling tepat nama dari Thariqah ini adalah Thariqahnya Nabi Muhammad SAW. Hal ini menunjukkan bahwa nama dan Thariqah itu sebagai media semata, bukan tujuan. Tujuannya adalah Allah dan agama yang mulia ini, agama Islam. Sehingga bolehlah dinamakan Thariqah ini Sanusiyah, Idrisiyah, Qadiriyah, Saziliyah, karena seluruhnya Sanusiyah ini memiliki sanad ataupun silsilah kepada 40 Thariqah yang tadi disebutkan. Di antaranya adalah Qadiriyah, Nasiriyah, Saziliyah. Wa nisbatu Thariqah al-Muhammadiyah ila Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam duna ghairaha limutabati sunnah fil qalil wal katsir. Alasan dinisbatkannya kepada Nabi Muhammad SAW, Thariqah Muhammadiyah adalah karena mutaba'ah, mengikuti sunnah. Dalam hal yang terkecil maupun yang terbesar, seluruhnya mengikuti sunnah Nabi SAW. Sebagaimana tadi disebutkan oleh Dr. Jamal, bahwa Sanusiyah Idrisiyah terpengaruh oleh Wahabiyah, hanya dari satu sisi saja, sama-sama al-audah ilal kitab was sunnah, walakin tahta tarbiyatil ulama. Ya, tidak cukup hanya kembali kepada Quran dan sunnah, tapi harus ada dalam bimbingan al-ulama warasatul anbiya. Jadi beliau, Syekh Muhammad ibni Ali As-Sanusi, mengembara dari mulai tempat kelahirannya Al-Mustaghanim, belajar di Qauriyin,
sampai mempelajari 40 thariqah dan juga mazhab-mazhab dalam fikih, akidah, berangkat menuju ke Mesir sampai ke Mekah, Yaman. Beliau memperhatikan kelemahan-kelemahan yang ada di negara-negara Islam. Apa faktor-faktor yang memperlemah pergerakan umat Islam di setiap negara? Maka beliau tuangkan solusinya dalam thariqah Sanusiyah. Kemudian dari nama ini, anna hadhihi thariqah mabnaha ala mutaba'atis sunnah fil aqwal wal ahwal wal af'al wal istighal bis sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam bi umumil waqt. Alasan dinisbatkan thariqah ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena mengikuti sunnah dalam seluruh akwal, ucapan, perbuatan dan ahwal, kondisi batin, kondisi lahir, dan menyibukkan diri bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada kebanyakan waktu setelah menjalankan wirid-wirid, istighfar, tahlil dan yang lainnya, maka selebihnya memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dinukil dalam kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah fi Muqaddimah At-Thariqah As-Sanusiyah dalam halaman ke-8. Kemudian Syekh Dr. Ahmad Asy-Syarbasi, beliau mengomentari tentang thariqah Sanusiyah. Sanusiyatun thariqatun sufiyatun amaliyatun ta'malu bil kitab was sunnah wala takfi bil azkar wal aurad dunal qiyam bi faradil Islam. Menurut Syekh Ahmad Asy-Syarbasi bahwa thariqah Sanusiyah adalah thariqah sufi amaliyah. Nah di sini amaliyah. Jadi thariqahnya bukan thariqah falsafiyah. Beliau tidak berhenti kepada pembicaraan tentang filsafat, tentang pengalaman ruhani, tapi beliau benar-benar menjadi pengalaman spiritual dan juga nadhoriyah itu menjadi pergerakan-pergerakan Islam. Amaliyah, bekerja. Maka tidak mencukupkan thariqah ini hanya dengan berzikir, membaca aurad, tanpa menegakkan kewajiban-kewajiban dalam Islam. Walidzalika lazamul jihad. Oleh sebab itu thariqah Sanusiyah itu istiqomah dalam jihad. Jihad yang dimaksud adalah mujahadatun nafs. Thariqah Sanusiyah sangat terkenal dengan mujahadatun nafsnya, ibadahnya yang ketat. Memperbanyak ibadah. Menjauhi bid'ah, perbuatan-perbuatan bid'ah. Ataupun jihad yang kedua adalah jihad dalam islahul mujtama'. Islah bainal muslimin, memperbaiki ahwal, kondisi umat Islam ketika itu. Dengan berbagai harokah, pergerakan-pergerakan Islam. Termasuk pada zaman Syekh Ahmad Syarif As-Sanusi, beliau melakukan jihad, muharabah langsung dalam menghadapi istimar Italia, penjajahan kolonialisme Itali, Inggris pada zaman Syekh Ahmad Syarif As-Sanusi. Inilah ciri khas daripada thariqah As-Sanusiyah, adanya al-jihad dalam 3 dimensi. Kemudian Syekh Muhammad Ibni Ali As-Sanusi yang dinukil dalam kitab Al-Fawaid Al-Jaliyah fi A'ilah As-Sanusiyah yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir. Syekh Muhammad Ibni Ali As-Sanusi berkata, thariqatuna al-kitab was sunnah wahiyya mabniyah ala salasati usul, ta'allumul ilmi wa ta'limihi, wa irsadul ibadi rabbil ibad wa da'wahum ilaih, wal jihadu fi sabilihi li'i'lai kalimatih. Thariqah Sanusiyah ini menurut Syekh Muhammad Ibni Ali As-Sanusi adalah Al-Kitab As-Sunnah, Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah jalannya. Dan thariqah ini dibangun atas 3 pondasi. Yang pertama, ta'allumul ilmi, belajar ilmu. Tadi yang disebutkan oleh Dr. Jamal bahwa belajar ilmu merupakan asas dalam thariqah ini. Ta'lim. Maka harokah yang pertama adalah harokah tarbawiyah, pergerakan program pendidikan. Ini yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Ibni Ali As-Sanusi. Wa irsyadul ibad li rabbil ibad, membimbing hamba manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa da'watuhum ilaihi, dan mendakwahi manusia kepada Allah, mengajak manusia kepada Allah. Inilah program yang kedua adalah harokah dakwah. Kemudian
jihad fisabilillah. Nah, jihad ini dengan berbagai program-program termasuk iktisodiyah, ijtimaiyah, sosial, siasah dan sebagainya. Walaupun perlu digarisbawahi, siasah yang dilakukan oleh Sanusiyah itu bukan siasah yang terjun kepada pemerintahan, akan tetapi yang dimaksud adalah an-nidham, di mana Syekh Muhammad Ibni Ali As-Sanusi termasuk Syekh Muhammad Al-Mahdi membuat nidham, suatu sistem organisasi yang begitu hebat, di mana dijelaskan dalam beberapa literasi ada 4 struktural dalam Thariqah Sanusiyah. Yang pertama Syekhut Thariqah aw Ra'isun Nidham wa huwa ar-Ra'isul A'lalah. Yang pertama adalah Syekh Mursyid sebagai pucuk pimpinan dalam organisasi, di mana dalam sistem organisasinya memadukan antara tradisi kemursidan dengan manajemen organisasi yang profesional. Kemudian ada Majlisul Ikhwan atau Suro. Ini adalah dalam hal menentukan yaitu Masyayikh Jawiyah. Masyayikh Jawiyah itu digodok dan ditentukan oleh Majlisul Ikhwan atau As-Suro ini. Kemudian ada Suyuhuz Zawaya, para syekh dari Jawiyah, di mana setiap jawiyahnya ketika itu kurang lebih 121 jawiyah pada masa Syekh Ahmad Syarif As-Sanusi, lengkap dengan berbagai fasilitas umat. Ada masjid, ada madrasah, ya, ada penginapan dan sebagainya. Itu jawiyah yang dibangun oleh Thariqah Sanusiyah. Kemudian ada berkenaan dengan al-mihan, al-iktisodiyah. Ada yang mengurus masalah ekonomi, masalah pergerakan-pergerakan dalam hal-hal yang bersifat duniawi. Akan tetapi sebagai pergerakan dalam memperbaiki kondisi masyarakat yang ketika itu banyak yang kondisinya dalam kondisi di bawah taraf kemiskinan. Kemudian Syekh Ahmad Syarif As-Sanusi mengatakan thariqatuna jami'atun baina thariqatil burhaniyah wal isyraqiyah wa ahwaluha irfaniyah. Thariqah kami ini, kata Syekh Ahmad Syarif As-Sanusi, menghimpun 2 metodologi, burhaniyah dengan mempelajari ilmu-ilmu zahir. Tadi yang disebutkan banyak kitab yang dikarang oleh beliau, termasuk isyraqiyah. Tidak mungkin ilmu tanpa suluk. Ilmu bighairi suluk. Ya, seperti tadi dijelaskan oleh Ustadz Dr. Jamal, ilmu dan suluk itu disatukan. Dalam istilah lain burhaniyah wa isyraqiyah. Wa ahwaluha irfaniyah. Kondisi dari thariqah ini, murid yang masuk ke dalam thariqah ini akan mencapai ma'rifatullah. Memang sebagian thariqah ada yang golabahnya itu lebih kepada asyauq wal mahabbah, rindu dan cinta kepada Allah, maka melahirkan syair-syair sufi, ya, seperti thariqahnya Syekh Jalaluddin Ar-Rumi dan sebagainya. Kemudian ada juga yang mengalami syatohat. Nah, di thariqah ini, thariqah Sanusiyah ini, hal-hal seperti itu diredam. Hal-hal yang bersifat syatohat. Limada? Karena thariqah ini ahwaluha irfaniyah, lebih kepada kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Zahirnya berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan batinnya makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada manhaj sekarang. Tadi sudah membahas tentang mahiyah thariqah Sanusiyah. Apa itu manhaj? Manhaj secara bahasa adalah at-thariq al-wadih, jalan yang jelas. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 48, likulin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap dari umat itu kami jadikan syariat dan jalan yang jelas. Minhaj, ada syariat, ada minhajnya, ada manhajnya. Sehingga manhaj adalah al-qawaid wa turuqu li fahmil Qur'an was sunnah. Metode, kaidah-kaidah untuk memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber ajaran Islam yang tertuang dalam ilmu tauhid, ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Maka manhaj itu lebih luas dari kata mazhab. Nah, manhaj dalam thariqah As-Sanusiyah dalam tauhid dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibni Ali As-Sanusi, ya ta'ayyanu 'alal murid ayyusahhiha aqidatahu bimijani i'tidali ahli sunnah wal jamaah. Seorang murid wajib mensahihkan akidahnya dengan timbangan yang moderat, yaitu
Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa makna Ahlus Sunnah wal Jamaah? Adalah akidah yang diformulasikan oleh sahabat dan tabi'in. Atba'u tabi'in, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, akidah sahihah yang diformulasikan oleh Imam Al-Asy'ari, Al-Maturidi, Al-Qusyairi, termasuk oleh Imam Al-Ghazali. Bukan sebatas Asy'ariyah saja. Bahkan beliau mempelajari juga Taqsimut Tauhid. Akan tetapi beliau meluruskan yang paling tepat Anasirut Tauhid. Li'annal insan la yakunu kafiran wa mu'minan. Di satu sisi mukmin, di satu kafir, nggak mungkin. Tauhid rububiyahnya benar, tauhid uluhiyahnya salah, itu nggak mungkin. Kalau memang salah ya salah aja. Jadi kalau nggak mungkin ada dalam satu diri ada sebagai tauhid muwahhidnya juga sebagai kafirnya, itu nggak mungkin. Maka anasirut tauhid itu yang paling tepat sehingga menyatukan ketiga-tiganya menjadi muwahhid, ya. Dan Syekh Muhammad Ibn Ali As-Sanusi melihat semua ilmu akidah yang diformulasikan oleh para ulama itu ada kelebihan-kelebihannya. Al-Asy'ariyah memiliki kelebihan dalam membentengi akidah Islam. Akidah salaf lebih menggerakkan kepada ibadah. Keimanan itu sebagai penggerak dalam ibadah kepada Allah, dalam menjalankan ketakwaan, bukan sebatas nadoriyah atau kalam. Maka semua kebaikan-kebaikan dari manhaj akidah itu dirangkum oleh Syekh Muhammad Ibn Ali As-Sanusi dan masyayikh selanjutnya. Apakah beliau ini berakidah Asy'ariyah? Tentu. Ya, tadi sudah dibahas. Yang pertama memakai gelar Sanusi itu adalah Syekh Muhammad bin Yusuf As-Sanusi, penulis kitab Akidah As-Sanusiyah, yang manhajnya adalah Asy'ariyah. Dan hal itu diwariskan dari generasi ke generasi sampai kepada Syekh Muhammad Ibn Ali As-Sanusi. Itu adalah akidah pertama yang dipelajari, kemudian pelajari akidah-akidah yang diformulasikan oleh ulama-ulama yang lainnya. Karena beliau begitu cinta kepada ilmu, maka selalu bersifat objektif. Adapun ada kesalahannya, maka beliau berusaha untuk meluruskan, untuk memperbaiki daripada manhaj-manhaj yang ada. Kemudian kita lanjut kepada manhaj dalam ilmu fikih. Tadi dibahas oleh dokter bahwa beliau mazhab Maliki di awalnya, betul. Dr. Muhammad As-Shalabi mengatakan An-Sanusiya Malikul mazhab walakinnahu yukhalifuhu idza ja'al haq ma ghairihi. Mazhab beliau Syekh Muhammad Ibn Ali As-Sanusi adalah mazhabnya Maliki. Akan tetapi beliau apabila menemukan kebenaran di selain mazhab Maliki, maka beliau menentangnya, memilih kaul yang lain. Bahkan beliau lebih memilih hadis Nabi yang sahih daripada kaul mazhab. Karena kaul mazhab itu bersifat ijtihadi, sedangkan hal-hal yang sudah disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah maka tidak boleh diijtihadi kembali. Itu dijelaskan dalam kitab Iqadul Wasnan. Dalam kitab Iqadul Wasnan beliau mengatakan mengambil hadis sahih lebih utama daripada mengamalkan kaul mazhab. Sehingga beliau mengajarkan kepada murid-muridnya untuk tidak taklid, tapi menjadi mutabi, mengetahui dalilnya, hadisnya, Al-Qur'annya yang menjadi sumber istinbat daripada ulama-ulama mazhab. Bahkan menurut Syekh Rashid Ridho mengatakan, alam yasma'i sami'una anna Syekh Sanusi kataba kitaban fi usulil fikih jada fihi ba'dal masail ala usulil malikiyah wa ja'a fi kitabin lahu ma yadullu ala da'wahu annahu mimman yafhamul ahkam minal kitab mubasyarah. Menurut Dr. Muhammad Rashid Ridho bahwa Syekh Muhammad Ibn Ali As-Sanusi telah menulis kitab-kitab di mana di situ menjelaskan tentang masalah-masalah yang belum ada, ditambahkan masalah-masalah fikih yang belum ada pada mazhab sebelumnya berdasarkan metode usul fikihnya Maliki. Kemudian beliau di dalam kitab-kitab tulisannya terdapat ungkapan klaim bahwa beliau termasuk orang yang memahami hukum-hukum dari Al-Quran secara langsung. Ketika beliau menjadi seorang mursyid, mendapatkan bimbingan
ilham dari Allah Subhanahu wa taala, maka beliau dimampukan untuk mengambil istinbat hukum langsung dari Al-Qur'an. Sebagaimana Imam Asy-Syafi'i, Imam Maliki dan yang lainnya, mubasyarah fil ahkam. Ya'khudh al-ahkam mubasyarah fil Qur'an. Sehingga di dalam kitab Iqadul Wasnan dijelaskan bahwa beliau termasuk mujtahid. Entah itu mujtahid mutlak, terserahlah ya, mujtahid pitarjih. Yang jelas bahwa beliau mampu mengambil hukum langsung dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Beliau Syekh Muhammad Ibni Ali As-Sanusi mengajarkan kepada murid-muridnya, alla yuqaddimal murid ala fi'li syai'in hatta ya'lama hukmallaha fih fayata'allamu ma yahtaju ilaihi minal masail al-fiqhiyah al-muta'alliqah bi zahiril badan ala mazhabin minal mazahibil arba'ah. Seorang murid tidak boleh melakukan sesuatu sebelum mengetahui hukum di dalamnya. Maka murid wajib belajar masail fiqhiyah yang berkaitan dengan perilaku amaliyah yang zahir berdasarkan kepada satu mazhab dari mazhab yang 4. Maka beliau tidak membatasi muridnya kepada mazhab Maliki saja, mazhab Asy-Syafi'i. Makanya Syekh Muhammad Ibni Ali As-Sanusi mengajarkan dan mendorong murid-muridnya untuk mempelajari kitab Bulughul Maram dari mazhab Syafi'i. Beliau mendorong untuk mempelajari kitab Al-Muwatta dari mazhab Maliki dan mazhab-mazhab yang lainnya. Karena keluasan ilmu beliau. Beliau melihat bahwa salah satu faktor kemunduran umat itu adalah ta'assub dalam fikih dan mengamalkan mazhab tanpa tahu dalilnya atau taklid. Ini yang menjadi faktor penghambat di dalam kemajuan Islam. Terus berkutik dalam masalah ikhtilafiyah, menghabiskan energi waktu dalam hal-hal membahas ikhtilafiyah yang seharusnya ini menjadi kekayaan ilmu dalam Islam, bukan sebagai penghambat dalam kemajuan. Nah, jadi beliau Syekh Muhammad Ibni Ali As-Sanusi dan masyayikh selanjutnya sangat menghargai tentang ijtihad, iftahul ijtihad, membuka fathul ijtihad, membuka ijtihad. Karena umat kalau tidak mau berijtihad, tawakuf atau hanya taklid kepada mazhab, tentu Islam itu akan mengalami ketertinggalan, muta'akhir dari segi hukum, dari segi keilmuan. Maka dibukanya pintu ijtihad, akan tetapi dengan muhaddad, dibatasi kepada ulama-ulama yang memang layak untuk berijtihad, ulama rabbani. Jangan sampai ulama yang mampu ijtihad tapi tidak mau ijtihad, takut berijtihad. Maka hal-hal permasalahan yang belum ada hukumnya atau tidak disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka menurut saya Muhammad Ibni Ali As-Sanusi wajiblah para ulama untuk menggalinya dan berijtihad dalam mengeluarkan hukum. Sehingga dalam mazhab fikih beliau fleksibel, ya. Fleksibel. Ketika Syekh Abdul Fattah, ini sedikit nyambung dengan Syekh Abdul Fattah, tadi disebutkan bahwa ketika Syekh Ahmad Syarif As-Sanusi merasa sempit ya dengan pergerakan-pergerakan dauliyah, kenegaraan, politik yang ada di Libya ketika itu, maka beliau lebih memilih Makkah untuk tempat kembalinya. Karena beliau diberitahu oleh Allah bahwa sudah dekat, ya, beliau itu dari umurnya, ya. Sekitar 4 tahun lebih beliau di Mekah setelah pulang dari Istanbul. Dalam kitab As-Simar Az-Zakiyah dijelaskan bahwa beliau datang dari Turki Utsmani, dari Istanbul ke Mekah menggunakan kapal selam. Karena beliau termasuk orang yang dicari oleh imperialisme Eropa. Barang siapa yang bisa menangkap hidup atau mati, Ahmad Syarif As-Sanusi akan mendapatkan hadiah yang besar. Maka difasilitasi oleh Raja Utsmani yang terakhir ketika itu untuk menggunakan kapal selam. Pada tahun 1928 beliau memilih Jabal Abu Qubais ya untuk melanjutkan dakwahnya dan membimbing murid-muridnya. Maka pada tahun itu pula Syekh Abdul Fattah tahun 1928 yang mencari mursyid kurang lebih 10 tahun. Maka beliau berjumpa dengan Syekh Ahmad Syarif As-Sanusi di Makkah Al-Mukarramah.
Dan dari sanalah beliau selama 4 tahun belajar berkhidmah suluk dalam thariqah Sanusiyah sampai mendapatkan istikhlaf. Dan beliau melanjutkan tugas Syekh Ahmad Syarif As-Sanusi untuk menyebarkan, mengajarkan agama dalam manhaj thariqah Sanusiyah di Indonesia. Padahal ketika itu Syekh Abdul Fattah bermazhab Syafi'i. Maka dalam hal mazhab itu dalam Sanusiyah merupakan kekayaan ya, dalam menjalankan syariat Islam. Kemudian dalam manhaj tasawufnya, Syekh Muhammad Ibni Ali As-Sanusi mengajarkan summa yatawajjahu ila tazkiyatin nafs wa tahdhibil akhlaq wa tasbiyatil qalbi wa tanqiyatis sir. Bahwa thariqah Sanusiyah ini orientasinya adalah yang pertama tazkiyatun nafs. Kemudian tahdzibul akhlaq, tasbiyatul qalbi wa tanqiyatus sir. Sehingga thariqah ini tidak disibukkan dengan pemikiran-pemikiran falsafah, tasawuf falsafi. Karena lebih fokus kepada tazkiyatun nafs. Ini yang paling urgen dalam agama Islam. Bagaimana kita ketahui kisah iblis laknatullah, beribadah ribuan tahun, ilmunya banyak, tapi jiwanya ada penyakit ujub, sombong dan hasad. Maka jatuhlah martabat dia, walaupun disebut ajazil, akan tetapi ketika dia membangkang dari perintah Allah karena kesombongan dirinya, maka jatuhlah martabatnya. Disinilah ilmu tasawuf memandang bahwa mujahadatun nafs, membersihkan jiwa dari penyakit-penyakit hati ini sangat urgen sekali dibandingkan dengan ilmu-ilmu ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Ini menjadi asasnya. Jangan sampai jatuh martabat hamba di sisi Allah karena masih ada penyakit-penyakit hati di dalam hati. Kemudian, kami baca di dalam beberapa literasi yang ditulis oleh As-Shalabi, Dr. As-Shalabi ini, dia berpendapat bahwa Syekh Muhammad Ibni Ali As-Sanusi ini mengingkari thariqahnya yang diasas oleh Syekh Akbar Ibnu Arabi dan Syekh Al-Halaj. Maka pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa di dalam kitab Salsabil Mu'in fi Thara'iqil Arba'in beliau mengatakan tentang thariqah Hatimiyah. Wa thariqatul Hatimiyah wa hiya mansubatun ila imamil muwahhidin wa murabbil arifin Muhyiddin Muhammad bin Ali bin Arabi Al-Hatimi. Bahwa thariqah Hatimiyah yang dinisbatkan kepada imamul muwahhidin, imamnya ahli-ahli mentauhidkan Allah. Gak mungkin beliau memuji sehebat itu kalau mengingkari tentang konsep tasawufnya Syekh Ibnu Arabi. Itu tidak mungkin. Kalau kita baca kitab-kitab yang mengingkari konsep tasawufnya Syekh Ibnu Arabi, pasti tidak akan memuji seperti itu. Langsung aja menurut Ibnu Arabi begitu kan. Thariqah yang dinisbatkan kepada Ibnu Arabi. Tapi beliau menyebutnya imamul muwahhidin wa murabbil arifin, pembimbing orang-orang yang ma'rifat, yaitu Muhyiddin Ibnu Arabi. Kemudian thariqah Halajiyah juga demikian. Wahiyya mansubah ila Abi Mansur Al-Halaj. Al-Imam Abi Mansur Al-Halaj wa mabnaha al-jam'u billah wa yata'allamuna fi tahsilihi bi dzikri jalalah. Beliau bahwa thariqah Halajiyah itu mabnanya adalah al-jam'u billah, hati merasakan kedekatan dengan Allah. Al-jam'u billah. Ya memang kalau dalam para peneliti konsepnya disebut hulul. Nah ini sebenarnya beliau tidak pernah menyebutnya hulul. Nah maka segala tulisan-tulisan kitab-kitab yang ada yang menunjukkan kepada hal-hal yang bersinggungan dengan akidah, maka menurut Imam Asy-Sya'rani bahwa hal itu adalah madsus, bersifat madsus semata. Gak mungkin seorang Al-Halaj itu seorang ahli fikih, ya, yang kami tahu ilmu gurunya banyak. Gak mungkin beliau ya tidak paham tentang akidah yang sahihah sampai mengatakan adanya Tuhan bersatu dengan diri manusia, itu tidak mungkin. Adapun kalau tajalli sifat hal itu hal yang dibenarkan dalam Islam. Sebagaimana dalam kisah Nabi Musa, fatajalla rabbuhu lil jabal
maka Allah bertajalli di belakang gunung. Itu hal yang mungkin. Kenapa? Sifatnya, sifat nurnya, cahayanya bertajalli. Kalau zatnya tidak mungkin. Maka tajalli, maksud hulul, kalau mau disebut hulul, itu hanya tajalli sifat saja pada hati. Jangankan kepada hati manusia yang suci, yang bersih, kepada gunung aja bisa. Masa kepada hati tidak bisa? Nah, ini adalah pandangan Syekh Muhammad Ibni Al-Sanusi terhadap dua thariqah yang menurut As-Shalabi diingkari. Dan ini adalah menurut kami kurang tepat. Selanjutnya kita masuk kepada suluk thariqah Sanusiyah. Mungkin al-waqt mujud. Nah, oke. Jadi tadi disebutkan bahwa thariqah Sanusiyah ini memiliki metode yang lengkap, Isyraqiyah Burhaniyah. Syekh Muhammad Ibn Al-Sanusi, Syekh Muhammad Al-Mahdi, Syekh Ahmad Syarif Al-Sanusi memerintahkan, mengajarkan murid-muridnya untuk tilawatul Quran wa hifdzil Quran, membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Wa qiraatis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Al-Muwatta, wa bulughil maram fi kitabil hadis. Wa risalah Abi Zaid Al-Qayrawani, subhanallah. Siqal ya, pilih dah. Risalah Abi Zaid Al-Qayrawani termasuk yang wajib dipelajari. Kemudian Ar-Rasail As-Sab'i dalam ilmu tasawuf. Bahkan di dalam Al-Anwar Al-Qudsiyah fi Muqaddimah Thariqah Sanusiyah kami menemukan keterangan bahwa beliau juga mendorong murid-muridnya untuk mempelajari kitab Fususul Hikam Ibnu Arabi. Bagi siapa? Bagi lil muntahi. Lil mubtadi, belajarlah kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali, Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin, Ihya Ulumuddin. Bagi mutawassit, dianjurkan untuk mempelajari kitab-kitab yang dikarang oleh Syekh Ibnu Athaillah, As-Sakandari, Hikam, dan yang lain, Tajul Arus dan yang lain. Dan bagi muntahi, diperbolehkan untuk mempelajari Futuhatul Makkiyah, ya, kitab Usul Hikam, dan sebagainya. Nah, inilah salah satu sebab juga, ya, Syekh Ahmad bin Idris, gurunya, didebat oleh ulama-ulama Wahabi yang ditulis, direkam dalam kitab Munadharah Kubra, di mana Syekh Ahmad Syarif As-Sanusi didatangi oleh seorang faqih dari ulama Wahabi. Kemudian terjadilah perdebatan, dan dengan izin Allah Syekh Ahmad Syarif As-Sanusi berhasil, ya, menegakkan hujah apa-apa yang menjadi muskilah dalam pandangan Wahabi ketika itu. Jadi dalam hal ini ada juga hal clash-nya antara Idrisiyah dengan Wahabiyah, Sanusiyah dengan Wahabiyah. Tidak terus selamanya sama, ya. Walaupun tadi ada kesamaannya adalah al-audah ilal Islam, ilal Quran was sunnah. Itu adalah satu prinsip mabadi dalam Sanusiyah, thariqah Sanusiyah. Harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian dalam berdakwah, tadi sudah banyak disebutkan juga, bahwa As-Sanusiyah itu memiliki metode dakwah yang lembut, yang elegan, yang indah, dengan manhaj sufi. Bahwa menurut Imam Abu Zuhrah, Syekh Sanusi lamma arada ayusliha bainal muslimin ittajaha awalamat tajaha an-nahaja manhaja sufiyan. Dalam memperbaiki kondisi umat Islam, maka menggunakan thariqah, metode, yaitu sufi. Kenapa? Karena manusia tergantung hatinya. Kalau hatinya kotor, bagaimana akan memperbaiki kondisi umat apabila kondisi batinnya juga rusak? Di sini disebutkan, ya, Syekh Ahmad Asy-Syarbasi dalam kitab Yas'alunaka fid-dini wal hayah, kana min adatis Sanusiyah ayyashtaru al-arqa sigharan fis Sudan wa yurabbuhum fi Zagbu fa idza balagu ashuddahum wa atamu tahsil wal ilm i'taquhum wa ba'asuhum da'atal Islam. Thariqah Sanusiyah terkenal banyak membeli budak-budak hamba sahaya, ya, dari Sudan. Kemudian dididik, dibesarkan sampai matang dalam keilmuan, kemudian dimerdekakan. Apa tugasnya? Untuk mendakwahkan Islam, menyebarkan Islam.
Maka dakwah Sanusiyah ketika itu mampu mengislamkan lahiriahnya Sanusiyah, dakwah Sanusiyah, lebih dari 1 juta orang Kristen di Afrika Tengah. Dan pergerakan Sanusiyah ini bisa menjadikan tempat-tempat yang tandus, ya, disebut Badui, ya, kalau Arab Badui itu, menjadikan suatu tempat yang makmur, yang hidup, baik agamanya maupun duniawinya. Nah, ini suatu pergerakan yang diakui oleh Eropa, termasuk oleh ulama-ulama Islam, ya, dahulu dan sekarang. Nah, kita sudah membahas beberapa manhaj. Ini insya Allah nanti kita bisa perdalam lagi di dalam tanya jawab karena waktu yang sangat terbatas. Mohon maaf apabila kelebihan, ya, kelebihan waktu. Akan tetapi manhaj Sanusiyah ini manhaj yang sempurna, ya, dalam pandangan para peneliti yang perlu digali kembali dan diterapkan dalam kehidupan sekarang, sehingga mudah-mudahan menjadi pergerakan yang lebih besar lagi, lebih hebat lagi daripada Sanusiyah sebelumnya. Demikian yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جزا الله خير أستاذ رجال على هذا الطرح الجميل. أريد أن أنبه عندما تكلمت في الأول على مسألتين. مسألة الأولى وهي أن الإمام محمد بن علي السنوسي رحمه الله كانت دعوته إلى التصوف دعوة صافية، بمعنى أنها ليست فيها شوائب الخزعبلات، وهذا ذكره المؤرخون جميعا في ترجمة الإمام محمد بن علي السنوسي رحمه الله، حتى لما عاد إلى الأزهر اختلف مع صوفية الأزهر على هذه المسائل. مسألة الثانية مسألة الاعتقاد. الإمام محمد بن علي السنوسي رحمه الله كل من ذكر عنه في ترجمته كان على عقيدة السلف، كان على عقيدة السلف رحمه الله الذي أخذها عن شيخه أحمد بن إدريس أبو العباس العرائشي رحمه الله. ولكن بعد ذلك جاءت مثلا أم البراهين وشرح السنوسية، هذا لا بأس. المقصود أن عقائد السلف هي ثلاث، حتى يكون الإنسان متوسط. عقائد السلف ثلاث: ماتريدية والأشعرية التي هي الأشاعرة وأهل الحديث. أما أهل الحديث فهي تنسب لأحمد بن حنبل والحنابلة عموما، وأما الماتريدية فتنسب إلى أبي منصور الماتريدي، وأما الأشاعرة فهي تنسب إلى أبي الحسن الأشعري وهو شافعي المذهب. فهذه عقائد السلف، والخلاف فيها في نظري أنه خلاف سائغ يعذر فيه المخالف، فهذا له، لأن عقائد الناس لا تستطيع أنت أن تحاكم الناس بها، ولا تستطيع أن تجمع الناس على عقيدة واحدة، هذا لا يمكن أبدا. ولذلك هذه عقائد السلف، وكان درج عليها السلف إلى يومنا هذا، فيتعاشر ويعيش الأشعري مع الماتريدي والماتريدي مع أهل الحديث، وكان ذلك سائدا إلى يومنا هذا. وأما ما كان عليه السنوسية في السودان، وكذلك في ليبيا في المغرب إلى يومنا هذا، وكذلك في مصر، وهي فتوى الإمام الأكبر الشيخ علي جمعة حفظه الله تعالى ورعاه، وهو شيخنا، كان يوصينا بهذا، يقول أنه التصوف ثلاث مدارس: مدرسة الإمام مالك ومن معه، ومدرسة الغزالي ومن معه، ومدرسة ابن عربي ومن معه، رحم الله الجميع. فكانوا دائما يقولون ينبغي على طالب العلم المريد أن لا ينظر في المدرسة الثالثة. أنا هذا قلته أولا حتى بس أوضح ما مقصودي بذلك. مقصودي أن المبتدئ لا ينظر
وكلنا مبتدئون، لا ينظر في هذه الكتب لأنها لا تجعله يصل إلى ما يريد، لأنه مبتدئ. فلينظر إلى كتب الغزالي كما ذكر الأستاذ، بداية الهداية، أيها الولد، إحياء علوم الدين، كتب ابن الجوزي، كتب ابن القيم. هذه كتب سلوك ترشدك إلى ما تريد من الطاعة والعبادة والخلوص لله. النظر إلى كتب ابن عربي أو الحلاج أو ابن سبعين، هذه كالمبتدئ لا توصله، بل لا يفهمها، ليست لا توصله، لا يستطيع فهمها. والمقصود من ذلك أنك تقرأ ما تفهمه. فكان مشايخنا إلى اليوم هذا يقولون هذه الكتب كما ذكر الأستاذ هي للخاصة، من ينظر فيها هو الخاص. فهذا هو كان مقصودي أنا، أن هذه الكتب لا تقرأ لكل إنسان، لأن فيها إشكال قد لا تفهمه أنت. أما إذا قرأت مثلا كتاب الحكم لابن عطاء السكندري، كلام مفهوم، أو الرسالة القشيري، كلام مفهوم، وإن كان يحتاج إلى مرشد يبين لك عباراته. أما كتب ابن عربي رحمه الله أو كتب ابن سبعين أو الحلاج، هذه من الصعب فهمها، لا سيما غير الناطق بالعربية. إن كان لا يمكنه فهم أشياء بسيطة، كيف سيفهم كلام كما قالوا لا يفهم كلام ابن عربي إلا ابن عربي؟ ولذلك هذا كان مقصودي، أن المريد في بداية أمره يلزم طريقة شيخه، يلزم طريقة شيخه في تعليمه وتدريسه وما يبينه له، ويبتعد عن مثل هذه الكتب. لما؟ لأنها لا توصله إلى ما يريد، سيتوه في عباراته ولا يصل. أما إذا كان شيخه هو الذي يبين له، فيقرأ كتب الغزالي رحمه الله أو كتب ابن الجوزي أو إمام الحرمين أو غيره، فهذه الكتب تورثه، هذا هو كان مقصودي، تورثه خشية وإنابة ومعرفة، فحتى يتضح المقام. صلى الله على محمد وعلى آله. شكرا جزيلا. نتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذ رزال على المعلومات القيمة والمفيدة. أي سؤال، أي شخص منكم يريد أن يسأل أستاذ رزال سؤال فليتفضل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa Syekh Ahmad Syarif As-Sanusi mendukung negara Utsmaniyah dan mengapa Syekh Ahmad Syarif As-Sanusi mendukung negara Utsmaniyah dan apa bentuk dukungannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Ya, inilah salah satu prinsip Sanusiyah adalah pentingnya persatuan umat Islam dan mengabaikan manhaj-manhaj yang ada. Yang harus diutamakan adalah al-ukhuwah al-islamiyah, dan kekuatan dalam Islam adalah daulah. Maka beliau beberapa tahun meninggalkan Sanusiyah, pusat ya Sanusiyah, hanya untuk memberikan pencerahan kepada negara-negara di bawah Turki Utsmani supaya tidak melepaskan diri, tidak memerdekakan negaranya. Artinya berada dalam satu kepemimpinan itu lebih baik. Maka apa yang terjadi ketika Turki Utsmani jatuh, maka kolonialisme Eropa ketika itu menjajah bagian-bagian yang dulunya tunduk kepada Daulah Utsmaniyah, termasuk Indonesia
Indonesia ketika itu berada di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Bahkan penyebaran Islam ke Indonesia salah satunya adalah program dari Daulah Utsmaniyah, di mana mengirim selalu 9 ulama dengan jamaahnya, 9 ulama sehingga sampai sekarang dikenal Wali Songo itu ya. Wali Songo itu sampelnya saja dari 9 ulama yang dulu dikirim oleh Daulah Utsmaniyah. Jadi penting sekali persatuan umat Islam, mengabaikan apakah itu Thariqah, apakah itu Wahabiyah, apakah itu manhaj-manhaj lainnya, Muhammadiyah yang lainnya. Itu bukan tujuan. Itu hanya media saja. Yang menjadi tujuannya adalah Allah dan agamanya. Agamanya ini adalah harus ditinggikan, diutamakan daripada yang lainnya. Termasuk al-ittihad, persatuan umat Islam. Nah ini bentuk-bentuknya tadi dalam bentuk memberikan penguatan, dakwah, mengajak untuk selalu berada dalam satu naungan, satu pergerakan Islam. Akan tetapi walaupun demikian beliau secara lahiriahnya tidak berhasil. Sehingga beliau kembali dari Istanbul dan memilih Makkah untuk tempat terakhirnya. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Terima kasih.